Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan Bela Bangsa Channel. Kali ini saya mengambil satu judul di mana Ketua PSI Bapak Haji Iring Ganesha menyoroti keras soal ketidaksukaannya terhadap pemimpin bohong. Kalau saya menilai, boleh-boleh saja kan kita berbeda pandangan, berbeda persepsi, berbeda arah pandang ya terhadap pernyataan seseorang. Apalagi pernyataan ini juga tidak terlalu telak menyebut siapa-siapa yang diarahkan terhadap sindiran Pak Iring ini terkait dengan pemimpin yang bohong. Kalau saya menilai, pada saat beliau ini berbicara di hadapan pengurus dan simpatisan PSII berserta di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo, beliau menyoroti keras tentang ketidaksukaannya terhadap pemimpin yang bohong. Banyak pihak yang beranggapan bahwa sindiran itu diarahkan kepada Pak Gubernur DKI, yaitu Pak Anies Baswedan. Boleh-boleh saja orang beranggapan seperti itu. Tapi boleh-boleh juga kalau saya menilai ya, sindiran dari Ketua PSI itu sesungguhnya mengarah ke Pak Jokowi. Karena pada saat-saat ini Bapak Presiden Jokowi sedang dituntut, sedang digugat oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, ke pengadilan. Salah satu gugatan, isi gugatan daripada TPUA itu adalah tentang kebohongan Pak Joko Widodo. Sementara di lain sisi, bila sorotan yang dilakukan oleh Ketua PSI ini dianggap diarahkan ke Pak Anies Baswedan, padahal Pak Anies Baswedan jangankan dibawa ke pengadilan, dilapor ke RT saja tentang kebohongannya, belum ada yang melaporkan. Ini yang membuat analisa saya, namanya kita orang awam ya, orang bukan orang politisi, bukan orang ahli hukum, kita hanya sekedar orang awam ya, menilai juga secara awam. Karena situasi dan tempat Ketua PSI ini bicara
adalah di hadapan Pak Jokowi, yang notabene Pak Jokowi sekarang tengah digugat oleh TPUA. Salah satu isi gugatannya adalah tentang kebohongan Pak Jokowi. Jadi saya menilai bahwa arah pembicaraan dari sindiran dari Ketua PSI ini adalah mengenak Pak Jokowi yang berada di hadapannya. Mestinya beliau itu, Ketua PSI ini, tidak mesti mengungkap tentang masalah-masalah kebohongan di hadapan Pak Jokowi. Sebab begitu dia mengungkit, menyebut tentang masalah bohong saja, tidak diarahkan ke siapapun, maka arah pandang yang menyimak atau yang mendengarkan, yang menyaksikan pembicaraan Ketua PSI ini langsung, orang bodoh aja langsung mengarahkan pikirannya ke Pak Jokowi. Itu tidak harus dilontarkan oleh Ketua PSI ini tentang masalah kebohongan pemimpin itu, kebenciannya terhadap pemimpin yang bohong di depan orang yang sedang dalam proses hukum yang menyangkut masalah kebohongan. Itu sama saja dengan menepuk air di dulang kepercik muka teman sendiri. Itu jadi mestinya bapak-bapak yang terhormat, ya pandai-pandailah menjaga, jangan sampai mengeluarkan pernyataan itu yang kira-kira tidak sesuai dengan faktanya. Lantas apa faktanya Pak Anies Baswedan itu berbohong? Kalaupun ada faktanya, silakan Anda melaporkan Pak Anies Baswedan itu, Gubernur DKI Jakarta itu, ke pihak-pihak penegak hukum. Mau dilapor kemana saja terserah, kalaupun ada fakta dan bukti kebohongan Pak Anies Baswedan. Jangan hanya ngomong saja, ya seperti yang sekarang tengah dilakukan oleh TPUA ya, itu sudah membawa ke ranah hukum. Itu artinya dugaan, faktanya ada. Itu jangan hanya ngomong saja, berkuar-kuar. Itu bisa orang menilai juga bahwa itu ingin mendongkrak popularitas PSI. Yes, bisa saja semakin orang tidak suka kepada PSI karena melihat caranya yang kurang fair seperti itu. Kita melihat ya kurang fair, maka justru akan menimbulkan ketidaksukaan masyarakat terhadap PSI. Ya rugi sendiri. Tapi ya silakan simak ini pernyataan Ketua PSI ini yang saya kutip. Terima kasih. Banyak maaf lebih dan kurang. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara.
termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak, skenario buruk terjadi, dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini.